Bab 1871. Selena mengangguk dan menasihati Jack, baiklah. Tolong jangan terlalu memaksakan dirimu, mengerti? Kamu harus santai saat waktunya santai. Saya mengerti. Saya baru saja menembus ke tingkat penembus jiwa kelas 1, dan saya hanya perlu berlatih di pagi hari beberapa hari ini. Saya akan berhenti meneliti budidaya pil di malam hari dan bernafas kemudian. Aku Jack dengan senyum tak berdaya. Aku tidak bisa menahannya, anggota pengawal aliansi tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Aku yakin mereka akan melakukan sesuatu. Untuk mencegah pertempuran yang mengerikan antara kedua belah pihak, aku pikir sekte utama menang. Jangan langsung ikut campur dalam masalah ini. Mereka akan mengirim beberapa pasukan di bawah kendali mereka untuk menyebabkan masalah bagi kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita akan mendapat masalah? Kita mungkin berada dalam situasi berbahaya dalam beberapa hari. Selena mulai khawatir sekali lagi ketika dia mendengar ini. Jangan khawatir, sayangku. Mereka mungkin berpikir bahwa kita tidak berada di 9 tentara, dan mereka mungkin menyebabkan masalah bagi klan Raja Pedang, tapi kudengar ada sekte utama di dekat tempat klan Raja Pedang berada, jadi mereka tidak mungkin melenyapkan klan Raja Pedang. Pada saat mereka akhirnya datang ke 9 tentara kita akan memiliki lebih dari 1 atau 2 tuan yang berada pada tingkat penembus jiwa. Jack cukup percaya diri tentang berbagai hal. Setelah beberapa hari, ketika penguasa benteng lainnya telah menembus ke tingkat penembus jiwa kelas 1. Dia terkekeh. Bersama dengan kekuatan bertarung dan kekuatan tempurku, sekte baru kita tidak akan mudah diinjak-injak, meskipun kita dikenal sebagai sekte baru. Iya, kami tidak akan takut, selama mereka tidak mengirim master tingkat penembusan jiwa kelas 7 atau 8. Selain itu, suamiku adalah alkemis kelas 3 premium. Kami tidak punya apa-apa, takut ketika Anda sudah cukup istirahat dan menerobos lagi di masa depan. Selena mengangguk dan menuangkan segelas anggur merah untuk Jack sebelum dia tersenyum berkata, sayang, coba hidangannya. Jack memakan beberapa hidangan sebelum menghabiskan segelas anggur dalam tegukan. Dia kemudian meratap, kami sudah pergi selama hampir 3 bulan. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Kylie sekarang. Aku sangat merindukan gadis kecil itu. Iya, aku juga merindukannya. Selena juga menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan menyesapnya sebelum dia berkata, meskipun demikian, putri kami memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Saat ini, tidak banyak orang dengan kecakapan bertarung yang tinggi di sana. Keluarga putih kami masih menyimpannya, beberapa orang dengan kemampuan bertarung yang tinggi di sana, jadi Kylie hanya perlu berlatih dengan serius. Dia sangat berbakat, dan aku berharap kekuatan bertarungnya meningkat cukup banyak saat kita melihatnya nanti. Mereka berdua minum dan membicarakan makanan mereka, dan itu adalah suasana yang nyaman dan sederhana. Sementara itu, ada sebuah kota besar di gunung raksasa, di mana 50 hingga 60 orang duduk di aula utama kota. 50 hingga 60 orang memberi orang perasaan serius dan serius. Orang-orang ini adalah master top di dunia ini dari 6 sekte utama pengawal aliansi. Salah satu orang tua itu adalah Master Loador dari Crystal Cloud Clan. Dia melihat orang-orang di sana sebelum dia berbicara, situasinya sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan. Kami juga telah memberitahu semua orang tentang situasi yang kami ketahui. Kami mengumpulkan semua orang di sini untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Semua orang, tolong beritahu kami pendapat Anda. Dia baru saja selesai berbicara ketika Master Mackenzie berdiri dan berkata kepada yang lain, saya memiliki pendapat yang sama dengan Master Loador. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Lagi pula, begitu banyak orang memasuki area kita sekaligus, dan klan pertumpahan darah benar-benar musnah. Tidak akan ada klan pertumpahan darah di masa depan dan kami, salah satu dari 6 sekte utama, tidak melakukan apa-apa. Akankah pengawal anti-aliansi mengejek kita di masa depan? Pasukan yang mengikuti kita akan kecewa berat. Bab 1872. Ya, Tuan Mackenzie benar. Kami tidak bisa mengecewakan pasukan yang mengikuti jejak kami. Seorang tetua dari sekte lain terangkat. Tentu saja, kita perlu mengambil tindakan. Bagaimanapun, pengawal aliansi kita memiliki 6 sekte, sedangkan pengawal anti-aliansi hanya memiliki 5 sekte utama. Kekuatan keseluruhan mereka tidak sebesar milik kita,
dan kekuatan yang mengikuti jejak mereka, tidak sebanyak milik kita. Kita tidak bisa menelan pil pahit ini dalam diam. Itu benar, kita tidak bisa menderita dalam diam. Chuck, kita harus memberi mereka pelajaran. Kata Master Sekte lain, berdiri juga. Karena mereka cukup berani untuk melenyapkan salah satu sekte kita, kita akan melenyapkan dua sekte mereka. Sekitar 200.000 bajingan yang memasuki area ini masih hidup. Jika kita melenyapkan dua sekte kecil mereka, jumlah mereka akan berkurang menjadi sekitar 200.000, kan? Haha, itu akan berhasil, bukan? Seorang tetua dengan rambut putih memikirkannya dan berkomentar, sekitar 600.000 dari mereka masuk, dan banyak dari mereka mati. Saya tidak berpikir bahwa siklus balas dendam akan pernah berakhir. Karena Josh Wallman menyarankan agar kita melepaskan semuanya, saya pikir kita bisa meminta beberapa keuntungan dari pengawal anti-aliansi dan langsung membatalkannya. Ekspresi Master Loador menjadi gelap pada saran itu. Klan pertumpahan darah pada awalnya adalah kekuatan yang bergantung pada klan awan kristal mereka, tetapi karena klan pertumpahan darah telah dimusnahkan, dia tertekan meskipun sekte besar lainnya tidak. Dia berdiri dan berbicara, melotot, Tuan Hackford, Anda menjadi pengecut seiring bertambahnya usia. Anda lebih suka menyelipkan ekor di antara kedua kaki Anda, karena begitu nyaman dengan kehidupan nyaman Anda. Semua orang dapat melihat bahwa kami telah tumbuh lebih kuat, tapi kamu memilih untuk tidak membalas kekalahan kami. Haha, tumbuh lebih pemalu seiring bertambahnya usia, kan? Beberapa orang tua tertawa mendengar pernyataan itu. Adapun pria lain, dia berkata kepada Master Hackford, semuanya, harap tenang. Saya mengenal Master Hackford dengan sangat baik, dan dia bukan orang yang takut akan konfrontasi. Dia harus memiliki ide sendiri ketika dia mengatakan apa yang dia katakan. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya karena semua orang ada di sini untuk berdiskusi? Baiklah, kalau begitu, karena kita di sini untuk berdiskusi, kita perlu mendengarkan pendapat semua orang. Jika tidak, saya khawatir orang lain akan mengatakan bahwa saya sewenang-wenang ketika melakukan sesuatu. Gumam Master Loador, agak tidak senang, dia duduk kembali dengan dingin. Semua orang memandang Master Hackford, dan dia tersenyum pahit sebelum berkata, sebenarnya, saya tidak takut. Saya hampir tidak gentar, mengingat saya sudah pada usia ini tetapi kita akan menderita banyak korban jika kita pertempuran. Selain itu, saya memahami Josh dari klan Raja Pedang dengan cukup baik. Karena dia mengatakan bahwa lawannya memiliki tuan dan pemuda berbakat, itu membuktikan bahwa dia adalah keajaiban. Saya khawatir kita akan berada di masalah jika dia tumbuh secara eksponensial. Haha, masalah. Apa yang merepotkan tentang itu? Aku mendengar bahwa pemuda itu hanya di tingkat dewa tertinggi kelas 7. Baiklah, dia sangat berbakat karena dia mampu melawan seseorang di tingkat penembus jiwa kelas 1. Bagaimanapun juga, sekte kami tidak memiliki orang-orang yang sangat berbakat. Ejek Master Loador. Namun, dia memiliki kecakapan bertarung yang rendah. Apa yang perlu ditakutkan ketika kita dapat dengan mudah membunuhnya jika kita mengirim seseorang yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3 atau 4? Master Mackenzie kemudian menimpali, berbicara atas nama Master Loador, Tuan Hackford, apakah Anda sudah memikirkannya? Kita harus melawan pemuda ini karena dia sangat berbakat. Setidaknya kita harus membunuhnya. Orang tua lain juga mengangguk. Itu benar. Tidak peduli apa, pemuda itu adalah anggota dari pengawal anti-aliansi, dan sebaiknya kita membunuhnya jika kita tidak dapat memanfaatkan orang seperti itu. Kita hanya akan dapat menghapus masalah di masa depan jika kita membunuhnya, atau kita akan menemukan diri kita dalam masalah besar jika kita membiarkan dia tumbuh. Pengawal anti-aliansi mungkin mendapatkan sekte besar lain saat itu. Bab 1873. Baiklah, aku akan pergi dengan apapun yang kamu putuskan. Bagaimanapun, aku hanya menyuarakan pendapatku, dan aku harap semua orang tidak menyesalinya nanti. Master Hackford tersenyum pahit. Dia tahu itu tidak berguna, tidak peduli apa yang dia katakan. Sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang superior, dan itulah sebabnya mereka sangat mementingkan kehormatan mereka. Kali ini, mereka ingin mengambil tindakan karena merasa kehilangan kehormatan. Karena sebagian besar dari mereka menyetujui gagasan itu, tidak masalah apa yang dia katakan. Agar adil, sebaiknya kita mengangkat tangan dan memilih, Master Loador memutuskan sambil berdiri sekali lagi.
Bagaimana dengan ini, mereka yang setuju bahwa kita akan mengambil tindakan dan mengirim pasukan bawahan kita untuk menyerang mereka akan mengangkat tangan mereka. Mereka yang tidak setuju tidak perlu. Segera, sekitar 80% orang yang hadir mengangkat tangan. Senyum puas segera muncul di wajah Master Loador saat melihat banyak tangan terangkat. Sepertinya semua orang tidak menyukai orang pengecut. Karena Master Hackford takut pada lawan yang tumbuh dewasa, saya pikir pemuda dan orang-orang itu harus berada di Pavilion Below Cloud. Bagaimanapun, jika mereka tidak berada di Pavilion Below Cloud, mereka akan berada di 9 tentara. Mari kita sepakat bahwa kita akan mengirim 2 sekte untuk menyerang 2 tempat ini secara terpisah. Bagaimana menurut kalian? Pavilion Below Cloud memiliki Master Sekte yang berada di tingkat penembus jiwa kelas 2 dan seorang penatua yang berada di tingkat penembus jiwa kelas 1. Mereka hanya memiliki 2 anggota yang berada di tingkat penembus jiwa, jadi saya pikir kita hanya perlu mengirim sekte yang memiliki orang-orang di tingkat penembus jiwa kelas 2. Master Mackenzie berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tentu saja, karena kalian mengatakan bahwa pemuda ini terlalu berbakat dan takut dia akan melarikan diri, kami akan mengirim 2 anggota di tingkat penembus jiwa kelas 3, hanya untuk aman. Itu sangat mudah, bukan? Sebuah sekte dengan 2 anggota yang berada di tingkat penembus jiwa kelas 3. Itu akan menjadi pavilion pendukung darah. Sekte ini memiliki 2 anggota di tingkat penembus jiwa kelas 3 dan 3 tingkat penembus jiwa kelas 1. 5 master akan cukup untuk melenyapkan 9 tentara. Jika pemuda itu ada di sekte itu, dia ditakdirkan untuk mati. Master Loador mengangguk puas ketika dia mendengar ini sebelum bertanya kepada semua orang, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, kami akan menyetujui pengaturan ini. Tentu saja, piala yang diperoleh setelah memusnahkan kedua sekte ini akan menjadi milik sekte yang ambil bagian. Kami tidak punya pendapat lain. Mari kita putuskan seperti itu. Banyak orang saling memandang sebelum akhirnya mengangguk dan menyetujui saran itu. Bab 1874. 6 sekte utama dari pengawal aliansi mengirim orang untuk memberitahu sekte lain setelah malam pertemuan. Sekte-sekte tersebut diminta untuk mempersiapkan diri dalam melakukan penyergapan terhadap 2 kekuatan dalam pemberitahuan tersebut. Anggota pengawal aliansi sangat percaya diri dalam penyergapan ini. Mereka memutuskan untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada pengawal anti-aliansi dan membuat mereka menderita beberapa kerugian. Namun, mereka tidak tahu bahwa Master Sekte Pavilion Below Cloud, Thomas Lopez, juga memiliki pemikiran keesokan harinya setelah dia kembali. Dia segera memberitahu anggota pengawal anti-aliansi tentang apa yang terjadi. Pada saat ini, di aula besar di gunung lain, anggota dari 5 sekte utama pengawal anti-aliansi duduk bersama untuk berdiskusi. Sungguh mengejutkan, keluh salah satu lelaki tua itu setelah mengetahui situasinya. Akan mudah untuk menyelesaikan ini jika lebih dari selusin atau beberapa ratus orang masuk. Kita hanya perlu memberitahu penjaga aliansi, dan ini tidak akan menghasilkan pertempuran besar. Namun, bagaimana rasanya memiliki 600 orang, 1000 orang memasuki area itu sekaligus? Seorang wanita tua menjawab, ini agak merepotkan. Mengesampingkan 600.000 orang, penjaga aliansi tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, bahkan jika 10.000 orang memasuki daerah itu, kan? Untung saja sekitar 400.000 orang yang masuk dari dunia yang ditinggalkan telah mati, mungkin pengawal aliansi akan kurang marah karena hal ini. Namun, ada 200.000 orang yang tersisa, dan mereka pasti menang, jangan duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Orang tua itu menghirup rokoknya sebelum dia berbicara lagi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak berdiskusi dengan mereka dan menghadiahinya beberapa hal? Tidak ada cara lain karena kita harus memberi mereka hadiah, keluar. Jika tidak, mereka akan kehilangan kehormatan mereka. Wanita tua itu mengangguk. Sepertinya itu satu-satunya pilihan kita. Lebih baik jika kita bisa mencoba yang terbaik untuk mencegah pertarungan. Begitu pertempuran dimulai, kita akan kehilangan 100 hingga 200.000 orang jika 2 atau 4 sekte dimusnahkan, akan lebih buruk jika kedua belah pihak benar-benar mulai berkelahi. Sekelompok orang berdiskusi selama beberapa waktu sebelum akhirnya mereka menyiapkan harta karun mereka dan siap untuk membicarakan semuanya dengan anggota pengawal aliansi. 4 hari berlalu, dan akhirnya tiba saatnya untuk membentuk sekte baru. Ya ampun, Saudara Jack. Kita perlu mempertimbangkan nama sekte baru dengan serius.
Meskipun Anda memiliki kecakapan bertarung yang rendah, Anda memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Jangan khawatir, Anda akan menjadi asisten Master Sekte ketika saya menjadi Master Sekte, dan itu pasti. Tentu saja, saya harus mengingatkan Anda bahwa keputusan utama akan dibuat oleh Master Sekte di penghujung hari. Setelah semua orang tiba di alun-alun, Austin memandang Jack dengan gembira saat mereka berdiri di platform yang tinggi. Dia sekali lagi menyoroti status Master Sekte, takut Jack mungkin tidak memahami gagasan itu dengan baik. Jack tersenyum malu mendengar kata-kata Austin. Itu sudah pasti. Asisten Master Sekte memiliki kata asisten untuk gelarnya, jadi wajar baginya untuk mendengarkan Master Sekte tentang segalanya. Semua orang mengerti ini. Haha, bagus. Bagus kalau ini jelas. Austin sekali lagi tertawa terbahak-bahak dan tampak sangat percaya diri. Sementara itu, 8 penguasa benteng lainnya di samping mereka memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Austin akan sangat marah jika dia kehilangan posisi nanti. Gembira dan percaya diri tentang segalanya, Austin kemudian bertanya setelah berpikir, "Saudara Jack, apa yang harus kita beri nama sekte baru?" Saya merasa bahwa kita harus memilih nama yang mendominasi dan gemilang. Bab 1875. Tentang ini, Pain mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Sebelum Jack berbicara, Austin berkata, "Saya punya saran, Saudara Jack, tempat kami adalah 9 tentara, dan saya pikir yang terbaik adalah memiliki kata 9 dalam nama sekte kami. Bagaimana menurut Anda?" Jack memikirkannya dan berkata perlahan, "Orang-orangku dan aku memasuki area ini untuk mencari cara untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Jika Anda memilih kata 9, kami akan memilih kata dewa. Bagaimana kalau ini? Mengapa kita tidak menyebut diri kita klan 9 dewa? Bagaimana menurutmu?" Mata Austin berbinar mendengar kata-kata Jack, tampak puas. "Bagus. Ini nama yang bagus." Beberapa penguasa benteng sangat bangga dengan nama yang disarankan. Austin mengambil langkah maju dan mengumumkan, "Semua orang, setelah mendiskusikannya, kami memutuskan untuk memanggil sekte kami, klan 9 dewa. Kami berharap anggota 9 tentara dapat rukun dengan anggota yang datang dari dunia yang ditinggalkan, seperti keluarga, menjadi kelompok kolektif di masa depan. Berhenti menyebutkan bahwa kamu berasal dari keluarga atau benteng lain, apakah itu mengerti?" Iya, orang-orang yang berdiri di bawah berteriak serempak, dan mereka dapat melihat bahwa semua orang yakin dengan pendirian sekte baru. "Baiklah, kalau begitu, jangan buang waktu. Mari kita mulai memilih Master Sekte kita sekarang, yang kemudian akan menunjuk asisten Master Sekte dan para tetua yang tersisa," kata Austin dengan gugup. Dia jelas ingin mengendalikan semua kekuatan dan takut Jack akan mengambilnya darinya. Jack terdiam, dia beruntung telah mempersiapkannya lebih awal. Jika orang tua ini benar-benar menjadi Master Sekte, dia harus menahan pendapatnya setiap kali dia memiliki beberapa dari mereka. Batuk, batuk. Bagaimana dengan ini, benteng kita akan memilih terlebih dahulu. Kotak itu di sana untuk adik laki-laki Jack, dan mereka yang mendukungnya harus memilihnya di sana. Kotak ini di sini untukku. Benteng kita harus berinisiatif untuk pilih dulu. Austin terbatuk 2 kali sebelum dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, aku adalah Master Benteng pertama, dan aku berada di tingkat penembus jiwa kelas 1, jadi aku juga punya suara. Aku akan memilih adik laki-lakiku." Mendongkrak. Untuk menunjukkan kemurahan hatinya, Austin siap berjalan menuju kotak Jack untuk memilih, dan dia bahkan melanjutkan, "Sejujurnya, saya sangat berharap Saudara Jack bisa menjadi Master Sekte. Bagaimanapun, Anda adalah Master di antara Master, dan Anda memiliki masa depan tak terbatas di depan Anda. Banyak yang datang dari dunia yang ditinggalkan mampu mengidentifikasi kepalsuan dalam kata-kata orang tua ini, dan mereka memandangnya dengan jijik." Namun, Jack dengan cepat menghentikan Austin. "Tuan Benteng Pertama, Anda tidak perlu memilih. Saya berencana untuk memberikan suara saya untuk Anda. Karena Anda berencana untuk memilih saya dan sebaliknya, mengapa kita berdua tidak memberikan suara kita?" "Haha, tentu, tentu." Austin tertawa sebelum dia berkata, "Ya ampun, Saudara Jack, kamu benar-benar orang yang sangat rendah hati dan sangat memikirkanku." Bab 1876. Haha, First Fortress Master, sepertinya tidak pantas jika aku tidak memilihmu seperti yang kamu pilih untukku, meskipun kamu memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Jack terkekeh.
Orang tua Austin ini terlalu munafik, dan pikiran Jack bingung karenanya. Meskipun demikian, itu adalah hal yang baik bahwa dia terus menekankan kekuatan seorang Master Sekte. Orang tua ini tidak akan melihatnya datang ketika Jack terpilih sebagai Master Sekte. Seperti yang diprediksi Jack, anggota First Fortress Master memilih dia, dan tidak ada dari mereka yang memilih Jack. Austin terbatuk sedikit sebelum berkata, Jack, saya yakin beberapa orang Anda juga memenuhi syarat untuk memilih. Mengapa Anda tidak meminta mereka untuk memilih sekarang? Master Benteng pertama merasa agak simpatik. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang memilih Jack. Baik-baik saja maka, Jack mengangguk sebelum memberi isyarat kepada Alejandro dan yang lainnya dengan tatapannya. Segera, Alejandro dan yang lainnya berjalan maju untuk memberikan suara. Tentu saja, tidak ada pengecualian, dan mereka semua memilih Jack. Setelah putaran pemungutan suara ini diberikan, Austin berpura-pura malu dan canggung, bergumam, haha. Kakak Jack, aku hanya. Dia menghela nafas sebelum menambahkan, aku benar-benar kehilangan kata-kata sekarang tentang 9 tentara kita. Apakah itu karena mereka selalu berada di bawah pimpinan saya? Lihat mereka. Tidakkah mereka melihat bahwa Anda luar biasa? Saya merasa terlalu bersalah untuk memimpin dalam begitu banyak suara, mereka semua telah memilih saya. Dia bahkan dengan sok berjalan maju dan berbicara dengan keras kepada orang banyak, saudara 9 tentara, bagaimana kalian bisa bersikap seperti ini? Suara harus diberikan sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda tidak bisa semua memilih saya hanya karena aku adalah guru benteng pertamamu. Kakak Jack adalah orang yang luar biasa, dan kalian juga harus memberikan suara untuknya. Jack bingung. Orang ini dengan sombongnya maju dan mencoba mengkampanyekan suara untuknya. Baiklah semuanya, silakan lanjutkan voting dan ikuti saja keinginan hatimu, kata Jack sambil tersenyum. Segera, tiba saatnya bagi anggota benteng Whittemore untuk memberikan suara mereka. Fortress Master Whittemore tersenyum acuh tak acuh dan berjalan maju untuk memberikan suaranya untuk Austin. Austin bahkan senang ketika dia melihat bahwa Master Benteng Whittemore telah memilih dirinya sendiri. Karena penguasa benteng dari benteng mereka telah memilihnya, seharusnya tidak ada alasan bahwa yang lain tidak memilihnya, kan? Dia tidak mengharapkan apa yang terjadi selanjutnya. Mengikuti Master Benteng Whittemore, para tetua dari Benteng Whittemore perlahan-lahan berjalan maju dan memberikan suara mereka untuk Jack. Anggota yang tersisa yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 5 dan di atasnya juga memilih Jack. Pada awalnya, Austin berpikir bahwa keluarga Whittemore memberikan suara mereka untuk Jack untuk melindungi kehormatan Jack. Namun, ekspresi Austin goyah ketika semua anggota Benteng Whittemore, selain dari penguasa benteng mereka, memilih Jack. Sial, apakah ini terjadi karena saya baru saja berkampanye untuk Jack, dan semua orang memilih Jack setelah mendengarkan apa yang saya katakan? Persetan denganku, orang-orang bodoh ini, tidak bisakah mereka melihat bahwa saya hanya berpura-pura mengkampanyekan suara untuknya? Saya tidak menyarankan mereka untuk memilih Jack. Austin dalam hati mendesis pada dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak berpura-pura berkampanye untuk Jack dan mengatakan kata-kata seperti itu dengan berpura-pura. Segalanya menguntungkan Jack karena apa yang dia katakan telah membantu mengumpulkan begitu banyak suara untuk Jack. Bab 1877. Setelah anggota Benteng Whittemore memberikan suara, penguasa benteng dari Benteng Lafik juga berjalan maju dan memilih Austin. Bibir Austin menyeringai kecil mendengarnya. Dia percaya bahwa anggota Benteng Lafik akan mengikuti tuan benteng mereka dan memberikan suara mereka kepadanya selama mereka cukup pintar. Itulah mengapa dia terperangah ketika anggota Benteng Lafik memilih Jack sebagai gantinya. Persis seperti itu, suara Jack langsung melampaui dirinya dan jelas lebih dari miliknya. Austin memiliki ekspresi gelap di wajahnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia memikirkannya dan berjalan ke depan untuk mengingatkan semua orang yang hadir, semuanya, harap perhatikan baik-baik dan pilih berdasarkan keinginan Anda. Kotak suara untuk saudara Jack ada di sisi ini, dan yang ini milik saya. Harap berbaris dengan baik. Antrean untuk benteng Lanson di belakang. Namun, pengingat seperti itu tidak berguna sampai akhir. Anggota benteng, selain dari penguasa benteng, memilih Jack. Jack tidak hanya memiliki suara lebih banyak darinya, tetapi jumlah suara yang diperolehnya beberapa kali lebih banyak daripada Austin. Ekspresi Austin berubah gelap. Tanpa bayang-bayang keraguan, Jack jelas akan menjadi Master Sekte.
Jack datang ke arah Austin dan mengingatkannya, terbatuk canggung seperti yang dia lakukan, ahem, ahem. Master benteng pertama, pemungutan suara telah selesai. Haruskah kita meminta seseorang untuk menghitung suara? Sudut mulut Austin sedikit berkedut sebelum dia berkata, apakah masih perlu menghitung suara? Hasilnya sangat jelas, dan bahkan orang bodoh pun tahu siapa yang menang. Dari kelihatannya, semua orang tahu bahwa Anda memiliki lebih banyak suara dibandingkan untuk saya. Setelah dia selesai berbicara, dia segera teringat sesuatu. Jika Jack adalah Master Sekte, apakah Jack tidak diberi kekuatan untuk menunjuk asisten Master Sekte berdasarkan apa yang dia katakan? Dia langsung tersenyum pada Jack. Haha, tentang itu, Pavilion Master Jack, sekarang kamu adalah Sekte Master dari klan 9 Dewa kita. Menurutmu siapa yang lebih cocok untuk menjadi asisten Master Sekte? Jack memikirkannya dan mengerutkan kening. Ini benar-benar hal yang mengkhawatirkan tentang siapa yang akan menjadi asisten Master Sekte. Saya pikir orang yang paling patuh akan ditunjuk. Bagaimana menurut Anda? Austin hampir muntah darah karena marah. Orang ini jelas berusaha untuk menaklukkannya. Tetap saja, dia tidak berdaya dan hanya bisa menjawab Jack dengan gembira, taat. Saya benar-benar patuh. Selain itu, saya dulu adalah Master Benteng pertama. Saya yang memiliki koherensi dan kekuatan karismatik tertinggi. Dalam masa depan, aku pasti akan membantumu mengelola klan 9 Dewa dengan baik. Baru kemudian Jack tertawa dan berseru, senang mendengarnya. Saya mengumumkan bahwa Anda adalah asisten Master Sekte dari klan 9 Dewa. Terima kasih, Master Sekte, atas pengakuanmu. Membujuk Austin meskipun dia tidak puas. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia sangat tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa mengerti mengapa orang-orang di sisinya tidak memilih dia. Jelas bahwa 8 penguasa benteng memilihnya untuk memberinya wajah. Orang-orang di bawah mereka yang tidak memilih dia jelas diberitahu oleh penguasa benteng mereka, atau situasi seperti itu tidak akan terjadi. Sebenarnya, orang-orang dari 8 penguasa benteng lainnya sama bingungnya. Tuan benteng mereka meminta mereka untuk memilih Jack selama pertemuan tadi malam tetapi tidak banyak bicara tentang alasannya. Mereka hanya mengatakan bahwa orang-orang ini akan segera mengetahui alasannya. Sampai saat itu, banyak orang masih dalam kegelapan dan tidak tahu apa-apa. Bab 1878. Semuanya, sekarang saya menyatakan bahwa Jack adalah penguasa sekte baru kami, klan 9 Dewa, dan dia telah menunjuk saya sebagai asisten Master Sekte. Saya harap semua orang akan mematuhinya dan bekerja keras bersama untuk memperkuat sekte kami. Kata Austin sambil berjalan maju. Mari kita sekarang mengundang Master Sekte klan 9 Dewa, Master Pavilion Jack White, untuk berbicara. Semua orang bertepuk tangan dengan gemuruh, terutama mereka yang mengikuti Jack dari dunia yang ditinggalkan. Mereka sangat gembira, meskipun tidak tahu bagaimana Jack berhasil menjadi Master Sekte baru dan bagaimana dia memenangkan suara dari benteng-benteng lainnya. Jack berjalan 2 langkah ke depan dan berkata dengan keras, asisten Master Sekte benar, kita adalah keluarga mulai sekarang. Karena sekte baru-baru saja didirikan, kita akan membuat token kesatuan dan pakaian murid untuk semua orang. Tentu saja, saya pikir semua orang dapat memilih apakah mereka ingin mengenakan pakaian ini. Tetapi saya harap semua orang dapat membawa token mereka setiap kali mereka meninggalkan klan. Jack memikirkannya sebelum menambahkan, pada saat ini, mereka yang berada di tingkat penetrasi jiwa tingkat pertama, selain dari asisten Master Sekte, akan menjadi penatua sekte kami. Mereka yang mencapai kecakapan bertarung seperti itu di masa depan akan menjadi pelindung kita. 8 penguasa benteng lainnya senang ketika mereka mendengar ini. Mereka telah menembus ke tingkat penembusan jiwa tahap pertama, dan mereka sudah menjadi tetua klan pada saat itu. Austin segera mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan berkata kepada Jack, Tuan Pavilion, selain saya, tidak ada orang lain yang berada di tingkat penembus jiwa tingkat pertama. Tuan benteng lainnya berada di tingkat dewa tertinggi tingkat 9. Apakah ini berarti tidak akan ada penatua sekarang? Akankah kita hanya memiliki penatua ketika mereka telah menembus? Berapa lama kita harus menunggu sampai saat itu? Tidak mudah untuk menerobos ke tingkat penembus jiwa kelas 1. Jack tersenyum dan tidak menjawab apa yang dikatakan Austin. Sebagai gantinya, dia mengambil kertas yang dia siapkan sebelumnya dan membaca isinya. Semua penatua akan memiliki kekuatan yang sama, dan nama mereka tidak terdaftar secara berurutan.
Penatua pertama adalah penguasa benteng dari benteng Witemore, Kieran Witemore. Semua orang langsung bersorak dan bertepuk tangan. Austin memiliki ekspresi yang semakin gelap di wajahnya ketika dia melihat Jack mengeluarkan selembar kertas itu. Dengan bagaimana Jack bertindak, orang ini sudah lama tahu bahwa dia akan menjadi Master Sekte. Dia bahkan menuliskan daftar itu setelah mempertimbangkan siapa yang akan menjadi penatua pertama dan kedua. Penatua kedua adalah penguasa benteng dari benteng Lavik, Dominic Lavik. Jack melanjutkan pengumumannya. Persis seperti itu, para penguasa benteng dari 8 benteng yang tersisa ditunjuk sebagai tetua sekte baru. Ini salah. Bukankah Jack mengatakan bahwa hanya mereka yang berada di tingkat penembus jiwa tingkat pertama yang memenuhi syarat untuk menjadi penatua? Apakah mereka berdelapan belum menerobos? Mengapa mereka diangkat sebagai penatua begitu saja? Kerutan di wajah Austin semakin dalam, dan dia sangat bingung, mengapa dia merasa semua orang menyembunyikan sesuatu darinya dan hanya dia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, seorang anggota 9 tentara yang mereka kirim, yang menjaga di puncak gunung tidak jauh, terbang dengan cepat pada saat ini. Ini buruk, ini buruk. Anggota paviliun pendukung darah terbang, dan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Sembur pria panik saat dia tiba. Meskipun mereka tahu bahwa anggota pengawal aliansi tidak akan melepaskan ini dengan mudah, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mengirim orang begitu cepat. Masalah. Kita dalam masalah. Bab 1879. Ekspresi Austin berkerut ketakutan mendengar berita ini, sekte baru saja dibentuk, tetapi sebelum dia bisa menikmati posisi barunya sebagai asisten master sekte, orang-orang dari paviliun pendukung darah datang ke arah mereka. Kita sudah selesai. Seorang penatua yang baru saja diangkat juga sama ketakutannya, dan itu terlihat jelas melalui ekspresinya yang gelap. Kekuatan tempur keseluruhan dari klan 9 Dewa telah sangat meningkat dan mereka memiliki lebih banyak orang yang berada di tingkat penembus jiwa kelas 1, tetapi paviliun pendukung darah memiliki 2 tuan yang berada di tingkat penembus jiwa kelas 3 dan 3 yang berada di tingkat penembus jiwa kelas 1. Sekte ini memiliki 170 hingga 180 ribu orang, dan banyak dari mereka berada di tingkat dewa tertinggi. Bagaimana mereka bisa mengalahkan tentara ini? Semuanya, jangan panik. Jack adalah satu-satunya yang tetap tenang dan dengan cepat bertanya kepada Austin, asisten Master Pavilion, apakah Anda tahu situasi spesifik paviliun pendukung darah? Kami mungkin bisa menanganinya. Austin, masih terperangah, langsung menjawab, kami tidak bisa menangani mereka. Mereka memiliki 2 master di tingkat penembus jiwa kelas 3 dan 3 yang berada di tingkat penembus jiwa kelas 1. Selama bertahun-tahun, kami tidak bisa tangani ketiganya di tingkat penembus jiwa kelas 1, apalagi mereka berdua yang berada di level penembus jiwa kelas 3. Tepat ketika Austin selesai, mereka melihat sekelompok orang terbang dari jauh dan menempati area yang luas. Tuan Paviliun, akankah kita melarikan diri? Kita masih akan kehilangan cukup banyak orang bahkan jika kita melakukannya, meskipun, mengingat 2 tuan dari pihak mereka akan dapat mengejar kita, tetapi sekte kita yang baru terbentuk akan musnah jika kita tidak mengejarnya. Austin membujuk Jack setelah memikirkannya. Jack tersenyum setelah mendengar tentang paviliun pendukung darah. Haha, asisten master sekte, kamu tidak perlu khawatir. Kami masih belum sampai pada situasi di mana kami harus melarikan diri. Dia kemudian terbang ke langit dan berkata dengan keras, semua orang, hari ini adalah hari yang diberkati karena anggota pengawal aliansi datang membawa hadiah yang luar biasa saat sekte kami dibentuk. Baru-baru ini, semua orang telah berlatih keras, dan saya melihat itu, banyak yang sudah memiliki beberapa terobosan dalam kecakapan bertarung mereka. Mari kita nikmati pertumpahan darah begitu mereka tiba. Bingung, Austin buru-buru terbang untuk membujuk Jack, apakah Anda yakin, Paviliun Master? Kita tidak bisa melakukan itu. Lawannya memiliki 2 master di tingkat penetrasi jiwa kelas 3. Bahkan penatua pertama terbang ke atas dan berkata kepada Jack, Tuan Paviliun, apakah kita benar-benar berkelahi? Meskipun kita tidak memiliki banyak orang yang berada di tingkat penembus jiwa kelas 1, mereka memiliki orang-orang yang berada di tingkat pertama. Tingkat penembus jiwa kelas 3, dan ada 2 di antaranya. Tanpa diduga, Jack menjawab dengan acuh tak acuh, dengarkan baik-baik, semuanya, serahkan 2 jiwa kelas 3 itu kepadaku, dan aku akan menyerahkan yang lain kepada kalian. Itu seharusnya cukup sederhana, bukan?
Wajah Austin dipenuhi keringat dingin, dan dia bersikeras dengan senyum ketat, Tuan Pavilion, tidak akan mudah bagi kita untuk menangani yang lain. Mereka memiliki 3 orang yang berada di tingkat penembus jiwa kelas 1. Haha, apa yang harus ditakuti? Bukankah para tetua kita juga berada di level penembus jiwa kelas 1? Jack tertawa, dan gelombang aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Fluktuasi yang mengerikan menyebabkan ekspresi wajah banyak orang berubah karena ketakutan. Aku juga berada di tingkat penembusan jiwa kelas 1. Bab 1880. Dia benar-benar berada di level penembus jiwa kelas 1. Austin menarik napas dalam-dalam saat melihat Jack. Jack hanya berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 7 sebelumnya, dan Austin memperkirakan bahwa luar biasa bagi orang ini untuk menerobos ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 8 bahkan jika dia berlatih keras baru-baru ini. Meskipun demikian, dia bukan tandingan para master di tingkat penembus jiwa kelas 3. Namun, Jack, yang ada di depannya, jelas berada di level penembus jiwa kelas 1. Dia yakin bahwa jika Jack ingin membunuhnya, itu akan semudah memotong sayuran. Tetua pertama Kieran sangat gembira dengan fakta ini. Ini bagus. Jika Master Sekte kami dapat menangani keduanya di tingkat penembus jiwa kelas 3. Serahkan sisanya kepada kami. Haha, kalau begitu, kita akan bisa melawan pertempuran ini dengan mereka. Chuck, kita pasti akan mendapatkan banyak harta setelah membunuh mereka. Penatua kedua juga terbang, dan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Dia sangat ingin menguji kekuatan tempurnya karena dia baru saja menerobos, tidak pernah mengharapkan kesempatan untuk menguji kemampuannya begitu cepat. Benar-benar tercengang, Austin menelan ludah dan bertanya, meskipun agak gemetar, Sudahkah kalian menembus ke tingkat penembus jiwa kelas 1? Juga, tentu saja, tidak perlu khawatir. Jika Master Sekte dapat menangani keduanya di tingkat penembusan jiwa kelas 3, kita tidak hanya akan menang, tetapi kita juga akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Penatua kedua tersenyum bahagia. Jack memikirkannya dan berkata, ngomong-ngomong, kalian semua di tingkat penembus jiwa kelas 1 tidak perlu bergabung dalam pertempuran bersama kalian berempat sudah cukup. Tentu saja, beberapa mungkin bisa melakukannya, keluar hidup-hidup, melihat berapa banyak yang ada. Selain itu, ada hutan di sana, dan aku yakin beberapa dari mereka akan mampu melarikan diri. Bukanlah hal yang baik bagi pengawal aliansi untuk mengetahui tentang kita, situasi sekarang. Mata tetua pertama berbinar ketika dia mendengar ini. Itu benar, Master Pavilion, pikiranmu sangat benar. Selain Master Sekte kami, ada 9 dari kita yang berada di tingkat penembusan jiwa kelas 1 sekarang. Haha, jika pengawal aliansi mengetahui hal ini, mereka pasti akan mengirim sekte yang lebih kuat untuk menyerang kita lain kali. Kita harus menyembunyikan kekuatan kita yang sebenarnya sehingga mereka akan memiliki kesan yang salah. Ini akan memberi kita kesempatan untuk mengambil kesempatan bagi diri kita sendiri. Petik 2. Kalian semua benar-benar telah menerobos. Austin masih tidak percaya dan bingung. Ya, kita semua sudah menerobos. Baru saat itulah Kieran menjelaskan banyak hal kepadanya. Apakah Anda tahu mengapa Master Sekte kami dapat menerobos begitu cepat? Tidak hanya dia sangat berbakat, tetapi dia juga seorang alkemis premium kelas 3. Di seluruh dunia ini, dia seharusnya menjadi satu-satunya alkemis premium kelas 3. Asisten Master Pavilion, izinkan saya memberitahu Anda, itu tidak akan menjadi masalah bagi sekte kami untuk berkembang jika kami diberi waktu. Bintang-bintangku, apa aku tidak salah dengar? Seorang alkemis kelas 3 premium. Austin sekali lagi terkejut. Tidak heran para anggota dari 8 benteng memilih Jack. Ternyata, Jack adalah alkemis kelas 3 premium. Sepertinya Jack diam-diam memberi mereka pil. Bagaimana lagi mereka semua bisa menerobos? Dia harus mengakui bahwa pil premium kelas 3 adalah barang berharga dari surga bagi orang-orang di tingkat dewa tertinggi kelas 9 yang ingin menerobos ke tingkat penembus jiwa kelas 1. Tuan Pavilion, aku sangat setia padamu. Austin sangat terpukul dengan betapa tidak adilnya dia tidak menerima manfaat ini. Bersambung.